Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi bab 4 dari buku Quantum Learning yang membahas mengenai menata pentas lingkungan belajar yang tepat. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Izzatun Nihayah, yang kedua Nabila Pramtasari, dan yang ketiga Roh Priyati. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, teman-teman tahu gak apa sih lingkungan belajar itu? Lingkungan belajar merupakan kondisi fisik dan mental tempat belajar berlangsung. Lingkungan belajar ini bukan hanya soal tempat secara fisik seperti ruang kelas atau meja belajar, tetapi juga mencakup suasana mental dan emosional yang mendukung atau menghambat proses belajar. Lingkungan belajar ini sangat memengaruhi motivasi, fokus, dan hasil belajar. Lingkungan belajar yang baik bisa menjadi pemicu semangat dan fokus, sedangkan lingkungan yang buruk justru menjadi hambatan. Kemudian dalam buku Quantum Learning ini, lingkungan sama dengan panggung atau tempat pembelajaran terjadi. Jadi menata lingkungan itu sama dengan mempersiapkan panggung agar proses pembelajaran berjalan optimal, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya, pentingkah memperhatikan lingkungan belajar? Menurut kami itu sangat penting. Karena apa? Karena lingkungan belajar yang tertata dengan baik membantu mengembangkan serta mempertahankan sikap juara. Dengan mengatur lingkungan belajar, kita sudah mengambil langkah awal yang efektif dalam mengelola pengalaman belajar. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara menata lingkungan belajar yang tepat? Menurut kami, cara menata lingkungan belajar yang tepat itu kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu menciptakan suasana ruang belajar yang nyaman dan santai. Kemudian menggunakan musik supaya terasa santai, terjaga, dan siap untuk berkonsentrasi. Kemudian kita juga bisa menciptakan dan menyesuaikan hati dengan berbagai jenis musik sesuai dengan kenyamanan dalam belajar. Kemudian, menggunakan pengingat-pengingat visual untuk mempertahankan sikap positif dan berinteraksi dengan lingkungan untuk menjadi pelajar yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu mengapa sih kita perlu menciptakan lingkungan yang optimal secara fisik maupun mental? Nah, karena jika kita belajar di lingkungan yang ditata dengan baik, maka lebih mudah untuk mengembangkan dan mempertahankan sikap juara. Dan sikap juara akan menghasilkan pelajar yang lebih berhasil. Jika ditata dengan baik, lingkungan yang kita tempati dapat menjadi sarana yang bernilai dalam membangun dan mempertahankan sikap positif. Selanjutnya, apa saja sih elemen-elemen lingkungan belajar fisik itu? Nah, yang pertama yaitu penempatan inventaris. Nah, penempatan ini untuk mengatur letak barang dan perlengkapan belajar agar mudah dijangkau, rapi, serta tidak mengganggu pergerakan. Kemudian, yang kedua yaitu temperatur atau suhu ruangan. Nah, suhu ruangan yang sejuk dan stabil dapat membantu konsentrasi serta kenyamanan belajar kita. Kemudian yang ketiga yaitu kenyamanan. Ini berkaitan dengan kondisi ruangan secara umum yang mendukung fokus dan rasa betah kita dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu suasana hati secara umum. Nah, lingkungan fisik itu mempengaruhi mood, seperti halnya ruangan yang rapi, bersih, dan tertata baik mampu menciptakan suasana yang positif. Kemudian yang kelima yaitu perabotan, jenis dan penataan meja kursi. Nah, jenis meja dan kursi yang sesuai serta penataan yang sesuai itu dapat mendukung interaksi dan gaya belajar tertentu. Kemudian yang keenam yaitu pencahayaan, terang atau gelap. Nah,
Pencahayaan alami atau buatan yang cukup ini penting untuk kesehatan mata, kenyamanan, dan konsentrasi belajar. Kemudian yang ketujuh yaitu visual, dapat berupa poster, gambar, ataupun papan pengumuman. Nah, unsur visual ini berfungsi sebagai media informasi dan motivasi. Baik, selanjutnya ada lingkungan mental dan emosional. Keadaan emosional dan suasana hati sangat mempengaruhi konsentrasi dan penerimaan materi. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, kita harus berada dalam suasana hati yang baik. Lingkungan yang dimaksud di sini tidak hanya berupa fisik seperti pemaparan sebelumnya, melainkan juga terdapat lingkungan mental yang berdampak pada rasa aman, nyaman, rileks, tidak tertekan, dan lain-lain. Pengaruh musik dan pencahayaan terhadap fisiologis tubuh juga dapat mempengaruhi mental dan emosional kita, seperti merilekskan otot, menurunkan denyut nadi dan tekanan darah, sehingga kita berada dalam kondisi optimal untuk belajar. Manfaat lingkungan yang diatur dengan baik. Di sini, kami merumuskan ada 3 manfaat lingkungan yang diatur dengan baik. Yang pertama, mendorong suasana hati yang positif dan rasa nyaman yang mempercepat belajar dan meningkatkan kualitas perhatian. Yang kedua, membuat stres dan gangguan mental emosi berkurang sehingga kemampuan menerima dan menyerap materi jadi lebih tinggi. Yang ketiga, membantu dalam pemicu motivasi bahwa belajar bukan hanya tugas, tetapi sesuatu yang menyenangkan dan bermakna. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu lingkungan belajar adalah panggung utama dalam proses pembelajaran. Suasana yang positif, nyaman, menarik dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan semangat belajar. Elemen-elemen seperti visual yang inspiratif, pencahayaan yang baik, musik latar, pengaturan ruang, alat bantu fisik, hingga sentuhan alam terbukti membantu terciptanya pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif. Baik guru maupun pelajar punya peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Belajar tidak hanya soal isi materi, melainkan juga soal suasana di mana materi itu dipelajari. Ada pepatah mengatakan, ketika panggung belajar ditata dengan tepat, maka setiap pembelajar bisa tampil maksimal di atasnya. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.